Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Mariani dari kelas 12 BDPS 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai manajemen pergudangan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu gudang. Jadi, menurut Ibnu Syamsi, gudang merupakan sebuah ruangan yang dijadikan sebagai penyimpanan barang yang beratap, berdinding, dan juga dapat dikunci. Sedangkan pergudangan menurut Sukadarto tahun 2001 yaitu segala kegiatan eh, pendistribusian, penyimpanan, dan juga penampungan barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gudang terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis secara umum, yang kedua berdasarkan material yang disimpan, yang ketiga berdasarkan ruangan gudang, dan yang keempat yaitu berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama berdasarkan jenis secara umum, dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu gudang barang dagang umum hasil pabrik. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang hasil dari produksi pabrik tersebut. Yang kedua yaitu gudang penyimpanan barang yang bersifat dingin. Gudang ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang perlu memiliki suhu atau temperatur tertentu sehingga temperaturnya dapat dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang memang disediakan oleh perusahaan tersebut atau dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu gudang dengan pajak. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang terkena bea atau pajak. Contohnya itu seperti tembakau atau minuman beralkohol impor. Selanjutnya atau yang keempat yaitu gudang barang dagang rumah tangga. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang merupakan properti pribadi seperti barang-barang rumah tangga. Biasanya gudang ini memiliki penyimpanan dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Selanjutnya atau yang kelima yaitu gudang komoditas khusus. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang dalam satu jenis produk saja. Selanjutnya yang keenam yaitu gudang penyimpanan barang penting. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang penting. Contohnya seperti tangki penyimpanan air, pasir, dan batu bata. Selanjutnya jenis gudang berdasarkan material yang disimpan. Yang pertama yaitu penyimpanan bahan baku. Penyimpanan bahan baku ini dimaksudkan seperti gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang sebagai bahan pokok untuk membuat atau membuat suatu produk atau untuk diproduksi. Yang kedua yaitu penyimpanan produk setelah jadi. Gudang ini menyimpan produk-produk yang nantinya memerlukan atau membutuhkan proses lebih lanjut dalam melakukan produksi. Yang ketiga yaitu penyimpanan produk jadi. Penyimpanan produk jadi ini jadi gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang memang sudah siap untuk diedarkan atau dipasarkan. Selanjutnya yaitu berdasarkan ruangan gudang. Yang pertama yaitu ruangan terbuka. Jadi ruangan terbuka ini tidak beratap, tidak berdinding, dan juga tidak berpagar. Biasanya gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tahan cuaca dan juga tidak rawan untuk dicuri. Yang kedua yaitu gudang setengah terbuka. Jadi gudang setengah terbuka ini beratap tetapi tidak berpagar dan tidak berdinding, atau berdinding tetapi tidak beratap. Gudang ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan cuaca dan juga tidak rawan untuk dicuri. Yang ketiga yaitu ruangan tertutup. Jadi ruangan tertutup ini berpagar, beratap, berdinding, dan juga dapat dikunci. Biasanya gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang memang rawan untuk dicuri dan juga tidak tahan cuaca. Yang keempat yaitu gudang tidak untuk lalu lintas umum. Gudang tidak untuk lalu lintas umum ini jadi dimaksudkan tidak untuk sirkulasi umum, baik itu orang ataupun kendaraan. Selanjutnya yaitu jenis gudang berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama yaitu
gudang perlengkapan. Jadi gudang perlengkapan ini merupakan gudang yang menyimpan segala perlengkapan yang digunakan selama proses produksi. Yang kedua yaitu gudang operasional. Gudang operasional ini merupakan gudang yang menyimpan bahan-bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Yang ketiga yaitu gudang pemberangkatan. Jadi gudang pemberangkatan ini menyimpan barang-barang yang nantinya akan dipasarkan. Dan yang terakhir yaitu gudang musiman. Gudang musiman ini bersifat insidental dan hanya ada pada saat gudang operasional dan gudang penyimpanan penuh. Selanjutnya yaitu administrasi gudang. Kegiatan administrasi gudang diantaranya yang pertama yaitu kegiatan administrasi. Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran barang sangat diperlukan dalam administrasi dan juga perlu dicatat sebagai proses untuk mempermudah dalam proses produksi. Yang kedua yaitu penerimaan barang. Pada saat penerimaan barang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bukti pesanan dari gudang, yang kedua yaitu tanda terima barang, yang ketiga yaitu bukti pesanan, dan yang keempat yaitu barang yang diterima. Selanjutnya yaitu penyimpanan barang. Pada saat menyimpan barang perlu memperhatikan keamanan. Biasanya perusahaan yang besar sering menggunakan palet untuk menjaga keamanan dari produknya. Selanjutnya yaitu pengepakan barang. Pengepakan barang ini perlu dilakukan untuk mempermudah kita dalam mencari tahu apakah barang ini siap untuk dipasarkan atau tidak. Yang terakhir yaitu pengeluaran barang. Proses ini perlu dilakukan karena untuk menciptakan proses distribusi yang terkendali dan juga teratur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.